Gila, masih tak terima timnya kalah, pelatih Uzbekistan tuduh timnas Indonesia U17 curang. Reaksi pelatih Brazil U17 bikin heboh. Kemenangan meyakinkan 2-0 yang diraih timnas Indonesia U17 atas Uzbekistan di laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekedar angka di papan skor. Ini adalah manifestasi dari transformasi taktik dan teknik yang mulai mengakar dalam skuad muda Garuda Asia. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Jumat 15 Agustus 2025 malam, anak-anak asuhan Nova Arianto menunjukkan bahwa mereka siap bersaing bukan hanya di turnamen regional tetapi juga di kancah global. Sejak fluid kick-off, pressing tinggi yang diterapkan menjadi senjata utama. Uzbekistan sebagai juara Piala Asia 2025 U17 yang dikenal memiliki fisik prima dan pola serangan direct terpaksa memutar otak karena lini tengah mereka terkunci rapat. Pemain-pemain Indonesia tidak hanya bertarung secara fisik, tetapi juga secara taktik mengubah tekanan menjadi peluang. Pelatih timnas U17 Uzbekistan, Sergei Sigodaev, disinggung kepemimpinan wasit yang dinilai cenderung membantu timnas U17 Indonesia. Sergei Sigodaev pun mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangan yang dirasa layak mereka dapatkan. Bukan karena Uzbekistan lemah atau kalah permainan, Sergei menyebut timnya hanya kurang beruntung dalam laga ini. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertandingan ini. Selamat atas kemenangan kalian, kata Sergei. Pertama-tama, saya harus mengatakan bagus sekali. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi Indonesia dan Uzbekistan. Tetapi sayangnya, kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya. Pelatih berusia 38 tahun itu harus mengakui permainan anak asuh Nova Arianto bermain lebih baik di laga ini. Meski begitu, Uzbekistan juga memberikan perlawanan yang menurutnya juga sudah luar biasa dalam pertandingan. Salah satu ketidakberuntungan Uzbekistan di laga ini menurut Sigodaev adalah kepemimpinan wasit yang cukup janggal. Tim lawan dan saya harus mengakui ini adalah pertandingan yang bagus, kata Sigodaev lagi. Kami berusaha dan ada banyak momen, tapi jika Anda tidak memperhitungkan beberapa faktor seperti yang dikatakan. Sigodaev menyoroti seharusnya Uzbekistan mendapatkan hadiah penalti, tapi wasit tutup mata dengan itu. Namun, Sigodaev tak terlalu mempermasalahkannya dan merasa biasa karena lawannya Indonesia merupakan tuan rumah. Sedikit referensi, sedikit tidak adil dan sepihak dan memberi kami banyak peluang di mana seharusnya ada penalti. Tapi wasit hanya menutup matanya karena Anda tahu itu pertandingan kandang. Selain itu adalah pertandingan yang bagus. Banyak momen tapi kami hanya kurang beruntung seperti yang Anda katakan, pungkas Sergei. Pelatih timnas Brazil U17, Dudu Patetucci tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika mendengar kabar bahwa timnas Indonesia U17 baru saja mencatatkan kemenangan sensasional atas Uzbekistan U17. Tim yang belum lama ini menjuarai Piala Asia U17 2023 lalu. Hasil tersebut membuatnya menilai bahwa peta kekuatan di grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar menjadi jauh lebih seimbang dari yang diperkirakan banyak orang. Hasil undian Piala Dunia U17 yang digelar beberapa pekan lalu mendapatkan Brazil bersama Indonesia, Honduras, dan juga Zambia. Secara historis, nama Brazil selalu berada di puncak favorit. Namun Patetucci kini melihat situasinya pun sangat berbeda. Saya tahu Indonesia punya perkembangan pesat di sepak bola usia muda. Tetapi jujur saja, mengalahkan Uzbekistan sang juara Asia dengan skor yang meyakinkan itu sangat mengejutkan banyak orang. Kemenangan seperti ini mengubah cara pandang kami. Sekarang saya rasa semua tim di grup H berada di level yang sama, ucap pelatih timnas Brazil U17 Patetucci dalam wawancara eksklusif yang dirilis Federasi Sepak Bola Brazil CBF. Patetucci mengakui sebelum undian dirinya menganggap Brazil hanya perlu mewaspadai Zambia yang pernah punya sejarah kejutan di level junior dan Honduras yang dikenal memiliki fisik kuat. Namun kemenangan Indonesia atas Uzbekistan membuat Brazil harus mengubah pendekatan yang berbeda. Tidak ada lagi istilah lawan mudah di Piala Dunia. Sepak bola kini benar-benar global. Semua negara berkembang terutama di akar rumput Indonesia contohnya. Mereka tidak hanya mengandalkan talenta alami, tapi juga manajemen tim dan persiapan modern.
Pelatih berusia 48 tahun itu bahkan mengaku telah meminta tim analis video Brazil untuk mengumpulkan rekaman pertandingan Indonesia, khususnya laga kontra versus Uzbekistan. Kami akan mempelajari secara detail. Saya ingin para pemain, saya tahu Indonesia punya organisasi permainan yang matang dan mereka bisa menghukum setiap kali kesalahan lawan, tambah Pak Tetuji. Laga antara Brazil U17 dan Indonesia U17 yang dijadwalkan pada 7 November 2025 akan menjadi pertemuan pertama kedua negara di ajang resmi FIFA di semua kelompok umur. Sebelumnya, Brazil dan Indonesia hanya pernah bertemu sekali di turnamen Toulon Cup 2017 U20 yang bersifat persahabatan dengan skor tipis 0-1 untuk Brazil. Di level senior, kedua negara belum pernah berhadapan baik dalam laga persahabatan maupun kompetitif. Fakta ini membuat duel nanti memiliki nilai historis tersendiri. Bagi saya, pertandingan ini akan menjadi momen spesial, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk sepak bola dunia. Ini adalah bukti bahwa dunia sepak bola semakin berhubungan. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Uzbekistan U17 bukanlah hasil kebetulan. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Garuda Muda bermain dengan disiplin tinggi, pressing agresif, dan memanfaatkan kecepatan di sektor sayap. Gol-gol indah lahir dari kombinasi serangan cepat dari kreativitas lini tengah yang mampu memecah pertahanan juara Asia tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Uzbekistan datang ke laga itu dengan rekor tak terkalahkan sejak final Piala Asia U17. Bagi Pak Tetuji, hasil ini menjadi peringatan keras. Jika mereka bisa melakukannya pada Uzbekistan yang punya tradisi kuat di level junior Asia, mereka juga bisa melakukannya pada tim manapun termasuk Brazil. Kami tidak akan meremehkan siapapun, tidak Honduras, tidak Zambia, dan tentu saja tidak Indonesia. Dalam turnamen singkat ini, satu laga buruk bisa membuat tim besar pulang lebih awal, ucap dia. Sementara dunia internasional tengah terpukau menyaksikan penampilan impresif timnas Indonesia U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025, nada sinis justru terdengar dari sebagian media dan penggemar di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Skuad asuhan Nova Arianto tampil memukau dengan hasil gemilang menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Lalu, secara mengejutkan menumbangkan Uzbekistan U17, juara bertahan Piala Asia U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Sementara itu, media olahraga asal Jepang Soccer Digest menulis Indonesia U17 bermain dengan intensitas ala Eropa. Mereka tidak hanya mengandalkan individu, tetapi membangun serangan dari bawah dengan pola yang jelas. Ini adalah wajah baru sepak bola Asia Tenggara. Namun, di tengah gelombang pujian tersebut, Malaysia justru memberikan komentar yang berbeda. Beberapa media olahraga Malaysia dan sebagian besar penggemar di media sosial meremehkan prestasi Indonesia. Bahkan ada yang mengklaim yang menyebut bahwa kemenangan Indonesia atas Uzbekistan tidak layak dibesar-besarkan karena yang dihadapi hanyalah tim pelapis kelima. Uzbekistan U17 bukan skuad utama yang menjuarai Piala Asia U17 sebelumnya. Saya itu cuma tim pelapis. Tentu saja mereka menang, jangan terlalu bangga, tulis salah satu kolumnis sepak bola Malaysia di akun pribadinya. Komentar bernuansa sinis itu segera memicu perdebatan panas di jagat maya. Banyak netizen Indonesia membalas dengan data, foto, dan susunan pemain Uzbekistan yang jelas memperlihatkan kehadiran sejumlah pemain inti. Di tengah memanasnya komentar publik, suara bijak datang dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Ia menilai bahwa era saling menjatuhkan sesama negara ASEAN sudah seharusnya berakhir. Ini bukan lagi zamannya kita jaim atau jaga image dan saling menjatuhkan. Kalau ada tim ASEAN yang berprestasi, kita dukung, kita akui saja. Justru dari situ kita belajar. Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level internasional. Kita harus belajar dari mereka, tegas Safi Salih dalam wawancara dengan Arena Bola Malaysia. Pernyataan Safi Salih pun langsung viral dan mendapat banyak dukungan termasuk dari supporter Malaysia yang menginginkan sepak bola negeri jiran bisa menembus prestasi dunia seperti yang sedang diupayakan oleh Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menanggapi kontroversi ini dengan sikap tenang. Ia menegaskan bahwa timnya tidak bermain untuk membuktikan siapa yang terbaik di Asia Tenggara, melainkan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kami fokus ke perkembangan tim. Piala kemerdekaan ini memang penting, tetapi yang paling penting bagaimana anak-anak ini belajar mengatasi tekanan, bermain disiplin, dan tetap tenang menghadapi tim kuat. Kalau ada yang meremehkan, biarkan saja, itu hak mereka, ucap Nova Arianto.
Nova juga menambahkan bahwa kemenangan atas Uzbekistan tidak boleh membuat skuad terlena dan sombong. Uzbekistan tetaplah tim besar, tapi pelajaran kami masih panjang. Kami harus siap menghadapi tim-tim dengan level berbeda di Piala Dunia nanti. Dua hasil gemilang di Piala Kemerdekaan 2025 ini tidak hanya membangkitkan kepercayaan diri pemain, tetapi juga meningkatkan ekspektasi publik. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI disebut mulai mempertimbangkan agenda uji coba internasional tambahan melawan tim-tim Eropa sebelum terbang ke Qatar. Menurut laporan Global Youth Soccer, beberapa pemandu bakat dari klub Jerman, Italia, dan Belanda hadir langsung menyaksikan laga Indonesia kontra Uzbekistan. Ada potensi pemain-pemain ini menembus Eropa lebih cepat, tulis media tersebut. Pernyataan Safi Salih dianggap sebagai momentum penting untuk mengubah pola pikir di kawasan ASEAN. Jika selama ini negara-negara Asia Tenggara lebih sering bersaing satu sama lain, kini saatnya bersatu menghadapi tantangan level dunia. Kalau kita terus iri, kita tidak akan berkembang. Saat Indonesia sukses, kita harus belajar. Saat Vietnam atau Thailand sukses, kita juga harus belajar. ASEAN punya banyak talenta, tinggal bagaimana mengasahnya, ucap legenda sepak bola Malaysia itu, Safi Salih. Piala Kemerdekaan 2025 mungkin hanyalah turnamen pemanasan, namun dampaknya pun sudah terasa. Dunia internasional mulai melirik Garuda Muda sebagai kekuatan baru di sepak bola usia muda. Sementara itu, kritik dan sindiran dari berbagai pihak hanya menjadi bumbu yang semakin memanaskan rivalitas di kawasan ASEAN.